أدعوك رب العالمين أنت مجيب السائلين أنت البديع لكوننا تسبح. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Shadaqallahul azim. Para ibu jahalaqah Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pekan keempat bagian kajian kitab fikih juz 2 terakhir sampai larangan makruhnya wudu ya. Orang yang diharamkan karena hadas kecil, tapi belum diterangkan semua ya. Sampai wudu, sunnah wudu bukan yang diterangkan. Ya, sampai situ ya, sunnah wudu yang diterangkan. Lanjut dulu, dikasih nomor dulu. Nomor berapa berarti selanjutnya? 29 30 31 32 33 35 36, 37 37, 38, 39 41, 43 sampai 43. Silakan. Sampai 43 kasih nomor dulu. Sok dikasih waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumihi fid dharain. Pengarang kitab ini berkata, judul baru Al-Ghuslu, bab mandi. Bab mandi. Soal, mal ghuslu? Jawab, huwa ghuslu jismil insani kullihi min a'la ar-ra'si ila muntaha qadamihi. Soal,
Apa pengertian mandi itu? Jawab, yaitu membasuh tubuh manusia kullihi seluruhnya, min a'lar ra'si dari mulai atas kepala ila muntaha qadamihi sampai ujung telapak kaki. Nya, telapak kakinya ada domir ha di situ. Terus selanjutnya, kam furudul gusli, furuduhu salasatun. Berapa fardunya mandi? Jawab, fardunya mandi itu ada 3. Titik 2 agak ke tengah. Al-awwalu 1, an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal badani. Niat ketika basuhan pertama dari bagian badan. Dua, atsani izalatun najasati minal badan, menghilangkan najis dari badan. Asalisu 3, usulul ma'i ila jami'il basyarati wasya'ri, sampainya air ke seluruh lapisan kulit dan rambut. Kudu berbeda dengan ibu mandi biasa, boleh rambutnya nggak dicuci, disisakan gitu, pakai apa namanya, penjepit, rambutnya mah enggak, langsung dari sini. Kalau mandi wajib enggak, kudu kuyur semua. Terus maniatul gusli, bagaimana niatnya mandi? Mandi besar, mandi karena hubungan badan, mandi karena haid, mandi karena melahirkan, mandi karena satu lagi apa? Nifas. Kalau istihadhah nggak wajib mandi, tapi istihadhah keputihan nggak wajib mandi. Tapi punten, ini mah ilmu ya, bukan jorok. Wajib dibasuh itunya dan diganti celananya. Wajib itu hukumnya. Setiap waktu sholat. Berarti mohon maaf, kalau 5 kali ya 5 kali berarti. Bisa. Harus sering ganti, tetap harus.
Kalau pakai pembalut pun harus diganti juga, harus diganti. Yaitu niatnya adalah saya niat mandi besar. Ya, yang jawabnya. Saya niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar. Dah gitu doang cukup. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Oh boleh, boleh karena ada bahasa Arabnya. Nggak ada lapan Allahnya. Dalam hati fardu karena Allah. Di dalam kamar mandi niatnya. Selanjutnya mal hadasul akbar. Apa itu yang dimaksud dengan hadas besar? Tuh. Apa itu yang dimaksud dengan hadas besar? Kalau hadas itu pasti dari badan, masing-masing jiwa. Kalau najis bisa dari badan, bisa di luar badan. Jadi enggak semua yang di tubuh kita ini najis. Mohon maaf, seperti yang keluar dari kemaluan depan, laki-laki perempuan sama, sperma itu enggak najis. Tapi air kencing najis. Yang jelas kalau keluar dari tubuh sudah pasti berhadas. Yang datang dari luar selain tubuh maka itu namanya najis, enggak perlu mandi. Bedanya itu. Jawab, huwa kullamma aujabal gusla. Dalam kurung hadas besar itu adalah, dalam kurung hadas besar itu adalah, tutup, segala sesuatu yang mewajibkan seseorang harus mandi. Ibu naik motor lupa standarnya, begitu mau diginiin gitu, kena jempol berdarah, itu najis. Beda. Darah yang keluar itu jika kena pakaian kena najis namanya. Itu bedanya. Sudah dicuci belum? Kan kasurnya tembus tuh ya ke kasurnya. Dia berjemur doang ya. Anak umur berapa dulu? Begini, ada cara. Belok dulu sebentar ya, nggak apa-apa ya ilmu. Nih, setembus ya. Ini dibuka kan? Perhatikan ke sini. Ini dibuka. Oke, dibuka. Kan basah nih. Nah, yang basah ini pakai kanebo dulu atau apa yang sesuatu yang bisa nyerap, tisu teh apa kek? Yang bisa menyerap. Nah, udah itu dijemur sampai benar-benar kering, insya Allah suci kembali. Sarungnya kan sudah pasti dicuci ya. Ininya tuh harus jangan biarkan udahlah dijemur aja ntar kering sendiri. Enggak, ada usaha dulu. Usaha dulu, bersihkan. Walaupun tetap masih basah, atau jemur sampai kering, benar-benar kering, insya Allah suci kembali. Pakai, tutup lagi pakai sarung lagi kan, suci kembali. Kasih apa? Oh bisa. Bisa. Biar nggak pesing. Terus soal maladhi yujibul gusla, perkara apa sajakah yang mewajibkan seseorang harus mandi? Oh, ada yang dijelaskan.
Jawab, al janabatu wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. 5. Junub garis miring hubungan badan, biarpun tidak keluar sperma. Masih nomor 1 nih. Atau keluar sperma walaupun tanpa hubungan badan. Itu namanya junub. Koma 2 haid. Koma 3 nifas. Lewatin 1 baris, yang nifas lewatin 1 baris. 4 wiladah garis miring pasca melahirkan. Bayi atau calon bayi. Atau calon bayi. Itu maksudnya. 5 meninggal dunia. Terus mal janabatu. Apa pengertian junub atau janabah itu? Jawab, hiyal jima' wa nuzulul mani, yaitu hubungan badan dan keluar sperma. Yang tadi di atas itu penjelasannya. Terus mal haidu, apa pengertian haid itu? Jadi jelek kasih nama orang Hedi, darah kotor namanya. Hedi. Darah Hedi itu kan ditasgir. Ditasgir kayak Jundun, Junaidiun, jadi Junedi. Jundun itu tentara, Junaidiun tetap tentara, tapi tentara kecil, Hansip lah berarti. Itu tasgir sama Haidun, Hedi ditasgir, darah kotor artinya. Oh jelek kali. Oh Hadi mah bagus, nama Allah itu Asmaul Husna. Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rasyid, As-Sabur. Itu nama Asmaul Husna itu. Yaitu jawab, huwa damul khariju minal mar'ati ba'da tis'i sinina ala sabili sihhati wal 'adah. Yaitu darah yang keluar dari farji perempuan ba'da tis'i sinina, setelah genap berumur 9 tahun Hijriyah. Beda masalahnya. Hijriyah. Ala sabilis sihah wal 'adah, karena sehat dan menurut kebiasaan. Itu paling minimal.
Deh, malu-maluin aja. Tukang belanja. Tukang belanja, aduh. Lewatin 10 ya, 10 benar. Soal manifasu, apa pengertian nifas itu? Jawab, huwaddamul khariju minal mar'ati akibal wiladati, yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan pasca melahirkan. Lewatin 3. Madza yahrumu 'alal junubi, apa saja yang diharamkan? Nah ini catatan nih, kudu tebal. Kalau komputer malit warna merah, ini harus yang ini nih. Apa sajakah yang diharamkan bagi orang yang junub? Titik 2. Jawab titik 2. Diharamkan baginya 5. 1. Sholat. Dalam kurung, setelah suci tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. 2. Wat tawafu, tawaf. Duh, dilema ini yang tawaf mah. Apalagi musim haji, kasihan amat. 3. Massul mushaf wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf. Menyentuh. 3. Wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf. 4. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan mushaf. Jika hafal sah dan boleh, tidak berdosa. Jika hafal sah dan boleh, tidak berdosa. Nah itu diantaranya. Ya boleh. Tetap jangan ditinggalkan walaupun ibu sedang head gitu. Boleh, boleh karena dihafal. Yang nggak boleh tuh begini. Tapi kalau ngelihat doang, yang pegang orang lain bisa. Tapi ibu gini doang. Ngelihat doang kan? Enggak. Ngelihat enggak dosa. Yang dosa tuh begini nih. Nah, begini yang dosa tuh. Megangnya, nyentuhnya, lihatnya, itu yang jadi dosa. Tapi kalau boleh. Tapi untuk ibadah jangan yang dihafal saja. Jangan berarti tadarus misalkan kata mama nih jam. Mama lagi head, takut nanti kalau lama head tadarusnya nanti berapa, misalkan sehari, kalau kata Ustadz Muhadi kemarin sehari 2 lembar umpama nih jatah rutinannya. Ini kan head 7 hari berarti 14 lembar kelewatnya. Nggak mau kelewat, jam pegangin, mama mau baca. Oh nggak boleh itu mah, tetap nggak boleh.
Nah, untuk ibadah, untuk takarrub nggak boleh. Tapi kalau tahasun, tadi mau tidur, yang pertanyaan itu diperkenankan. Sah, boleh, tidak berdosa. Apapun, bakal walaupun ibu hafal tabarok mau tidur karena sunnah Nabi boleh, waqiah dihafal boleh, ada perintah itu. 5 wal muksu fil masjidi, berdiam diri di dalam masjid. Tuh kan ketemu ilmunya sekarang. Makanya saya sering bilang kalau pelajaran saya yang sedang haid tidak usah hadir bagian tahsin. Kalau bagian fikih boleh hadir. Karena kita bisa outdoor kalau fikih, bisa di saung, bisa di mana. Ada tapinya adalah ibu harus risau dan menyesal. Duh, haid lagi, mana saya nggak ngaji, mana pengen ngaji, pahala dapat. Tapi kalau bu ngaji enggak, gua lagi halangan, tapi nggak ada penyesalan, ya bu nggak dapat pahala. Aduh, kayak Mama Ocin kemarin berangkat aja padahal mah kesiangan gitu ya. Aduh. Terus apa saja yang baca dulu. Madza yahrumu 'alal haidi wan nufasai. Apa sajakah yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas? Kalau tadi junub secara umum, berikut laki-laki. Kalau ini perempuan khusus. Haid dan nifas. Jawab: as-salatu was-saumu wa ma yahrumu ala junubi. Salat, 1 salat, 2 puasa dalam kurung wajib qada setelah suci. Kalau tadi kan salat enggak, wajib qada setelah suci. 3 dan segala sesuatu yang diharamkan kepada yang junub. Berarti tadi tambah ini, perempuan itu tambah banyak berarti. Atas orang junub. Kalau 3 ini kan khusus perempuan, berarti 5 yang tadi tambah 2 jadi 7 ibu larangannya. Judul baru. At-tayammum, bab tayammum. Soal. Mat tayammum. Apa yang dimaksud tayammum itu? Jawab: huwa mashul wajhaini wal yadaini biturabin tahirin badalan anil wudu'i awil gusli, yaitu mengusap wajah dan 2 tangan dengan debu suci. Badalan sebagai pengganti anil wudu'i awil gusli, dari wudu atau mandi besar. Ulangi. Yaitu mengusap wajah dan 2 tangan menggunakan debu suci sebagai ganti dari wudu dan mandi besar.
Turab debu. Kalau turab debu, kalau tanah tin itu tanah. Pakai to. Kalau pakai ta buah tin. Tin. Tinan, tina. Saya punya anak namanya Tina Asmaul Husna. Tina itu kalau bahasa Sunda apa sih artinya? Hah? Kan jadi guyonan tuh. Neng, kalau orang Sunda. Neng, siapa namanya? Tina Mausulna, Tina Asmaul Husna. Siapa? Tina Asmaul Husna. Siapa? Tina Asmaul Husna. Siapa namanya? Iya, Tina Asmaul Husna. Bingung. Dia tulis akhirnya. Ini nama saya. Oh, dipikir Tina Asmaul Husna, ngambil nama ada Asmaul. Siapa namanya? Aduh, ampun, ini yang bodor ampun. Terus kam furudut tayammumi. Berapa fardu tayamum itu? Fardu jawab furuduhu khamsatun. Fardunya tayamum itu ada 5. Bunung, buah cimus, siapa lagi? Mama Rapi ya, 3. 1 niat. 2 memindahkan debu ke anggota yang diusap. Memindahkan debu ke anggota yang diusap. Nanti kita praktek. Yang diusap. Enggak pakai badan, yang diusap doang. 2, 4 Ayat 3 mashul wajhi, mengusap wajah. Rabi' 4 mengusap 2 tangan. Al-khamis 5 tartib. Dikit lagi. 3 lagi, dikit lagi. Tartib atau tartil? Tartil baca Quran. Tib tartib. Lah, bahasa Arabnya tartib ya tartib. Tartib. Sedikit lagi, 3 lagi. Man niyatu tayammumi, bagaimana niatnya tayamum? Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafrudati. Niat saya tayamum untuk membolehkan saya sholat. Niat saya tayamum untuk membolehkan saya sholat al-mafrudati, yang difardukan. Satu tayamum, satu sholat. Beda dengan wudhu. Ibu wudhu dari subuh nih, seumpama zikir di Masjidil Haram, nggak keluar-luar, ketemu zuhur, nggak usah wudhu lagi kalau memang nggak batal.
ketemu asar, belum batal, nggak wudu lagi, ketemu maghrib, nggak wudu lagi, ketemu isya, nggak wudu lagi. Cukup 1 kali wudu untuk 5 kali sholat seandainya memang nggak menjaga batalnya wudu. Tuh. Masih bisa. Kalau tayamum wajib setiap adzan, setiap satu sholat. Tapi qobliyah ba'diyah termasuk diantaranya. Berikut duha. Kalau duha sekaligus nggak boleh diputus-putus. Misalkan sambil masak 2 rakaat Allahu Akbar, lihat lagi ke dapur, koseng. Sholat lagi harus tayamum lagi karena kepotong. Tapi kalau langsung 8, langsung 12, langsung 4 nggak perlu, cukup 1 kali. Bedanya itu. Tayamum tuh bedanya itu. Terus mata yajibu tayamum. Kapankah diwajibkannya kita bertayamum? Kapankah kita diwajibkannya bertayamum? Jawab ada 3. 1. Ketika tidak ada air. 2. Wa ingdal faqdil ma'i. 2. Wa ingda khawfi isti'malil ma'i li barodin au maradin. Ketika khawatir menggunakan air karena sebab sakit atau dingin yang mencekam. Jerman tuh, Turki, kita mah nggak mungkin. Oh iya benar. Maksudnya begini. Libarodin di sini maksudnya sangat dingin, menyentuh air tuh malesnya gitu seumpama. Walaupun air banyak melimpah ruah, tayamum aja. Itu untuk yang di sana. Untuk yang di kita nanti Mama Najam jawabannya menyusul. 3. Cipuncak. Aduh. Ampun. Wa ingdal ihtiyaji ilal ma'i li 'atsyi hayawanin muhtaramin. Yaitu ketika air dibutuhkan. Ya 3. Yaitu ketika air dibutuhkan sebab hausnya sebab hausnya binatang yang dimuliakan. Lewatin 7. 8. Hah? Nomor berapa? Sebab haus. Karena hausnya binatang yang dimuliakan. Lewatin 7. Udah terakhir nih. Katanya udah mulai 5 watt, cuaca begini, perut kosong. Samsa. Kalau saya masih kosong ini, aduh. Maladhi yubtilu tayammuma. Apa sajakah yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum itu jawab yubtilu kullama yubtilul wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis salati war riddah. 1. Segala sesuatu yang membatalkan wudu. Sama berarti dengan wudu. Yang membatalkan wudu
Dua, cuman dua kalau nggak salah. Tiga. Dua, melihat air. Di selain waktu sholat. Di selain waktu sholat. Nih ibu udah sholat nih, udah tayamum sholat. Kenapa ibu tayamum? Sholatnya tayamum karena nggak ada air. Udah sholat jalan-jalan nemu air, itu enggak. Yang tadi bertiga asal enggak. Tapi kalau lihat air sebelum waktu sholat wajib pakai wudhu. Tuh caranya. 3, riddah, murtad. Kembali ke minggu lalu, yang dilewatin berapa Bu? Ada yang belum dijelaskan? Nomor berapa Bu Haji? Oh. Nomor berapa yang dilewatin berapa? Nomor 26, bagian poin ke berapa? Oh. Menyentuh perempuan ajnabi, bukan mahram atau halal dinikahi. Ya itu. Berapa lewatinya, banyak nggak? Berarti nomor 1 dulu. Yang keluar kubul dubur belum ya? 1. Udah kencing kayak gitu udah. Udah ya? Udah. 2 tidur udah, tidur. Udah. 3 hilang akal, mabuk, gila, epilepsi, ayan udah. Berarti 4 benar kata Bu Haji, 4 ya? 4. Yang disentuh bukan bagian titik 2. Ya. Ya berempat. Kan tadi 1, 2, 3 udah kan? Berempat berarti. Yang disentuh bukan bagian titik 2. Rambut, bukan. Wudu. Hah? Iya 6 ya, 26 benar. Jawabannya ada 5. 1, 2, 3 udah. Nomor 4 yang belum. Rambut. 2, kuku. Ya ke bawah. Kuku. 3, gigi. 4, tanpa penghalang. 5, yang sah dinikahi. 5 syaratnya. Jadi kalau ibu habis mandi nih, mohon maaf nih, sekali lagi karena ini mabab ilmu, kalau saya sedikit jorok itu bukan jorok atau porno, bukan. Ibu habis mandi, namanya di rumah kan sama suami, pakai anduk kan, keluar dari kamar mandi, rambut ibu terurai panjang, suaminya iseng, disentuh rambutnya, mama wangi amat sih, pakai sampo apa disentuh, papa sentuh aja, enggak batal. Papa mah udah wudu, mama nanti batal, enggak. Kalau rambut yang sentuh enggak. 2, nyentuh kukunya, kuku ibu panjang nih segini, dikutek, disentuh atau nyolek bapaknya pakai, enggak batal. 3,
gigi. Di sininya begitu. Saya mah hanya menerangkan aja. Kalau disentuh gigi, nggak batal. Ketiga, orang lain, suami yang nyentuh gitu. 4, tanda penghalang. Plastik kan transparan nih. Plastik paket lah, paket buah gitu. Batal nggak? Kan transparan tuh. Batal nggak? Kenapa? Nah itu bedanya begitu. Walaupun yang kain yang nerawang banget, kayak bahan kerudung nerawang banget ya. Saya nggak pakai. Biasanya saya pakai tuh. Itu kan tipis banget, berapa gram? Sama enggak? Walaupun nerawang kelihatan banget, enggak. Bulunya begini misalkan, keluar enggak? Sama-sama batal. Batal. Iya. Bener, nyebelin bener. Aduh. Yang kelima, yang halal dinikahi. Siapapun yang halal, ibu bersentuhannya haram, batal, nggak boleh. Contoh lebaran, tapi itu juga dilema kita. Tapi kalau ipar saya dia ngaji, dia nggak ngajak salam, saya juga enggak. Tapi yang nggak ngaji ya ngajak salam. Nah, kitanya bingung ya. Dia udah begini nih. Kita pengen menjaga diri kan, hisun, tahasun. Nah itu boleh. Kita sedikit-sedikit menghormati kan, biar kita nggak salaman disebut sombong, cuek apa, salaman tapi kena norma agama haram. Bener kata Baji tadi, pakai sarung tangan, kayak sarung tangan haji itu bakal, gitu kan? Pakai kerudung dilapisin. Jangan sampai begini Bu. Niat hijrah itu bagus. Hijrah dari hal sedikit-sedikit lah ya. Mohon maaf ini mah, vulgar aja saya ini mah. Tapi jangan sampai orang di sekitarnya merasa risih apalagi jijik. Misalkan saya orang awam nih, semua orang saya salami. Berikut ibu-ibu pun pasti akan saya salami. Judulnya saya orang awam, bukan ustadz saya ini. Saya main ngasong-ngasong aja tangan nih. Ibu ini baru orang yang mencoba. Ish, haram. Kita bukan orang. Jangan sampai seperti itu juga. Ntar orang menganggapnya kita apa? Akan jijik sama Islam nanti. Biarin aja lah. Setelah itu ketika istighfar, oh berarti dia belum tahu. Atau enggak kitanya yang paham, tak tutupin tangan kitanya. Nabi benar. Maaf udah wudu, saya lagi jaga baterainya wudu. Orang nggak akan kesinggung insya Allah. Kalau ngomongnya begitu nggak akan kesinggung. Saya udah wudu, tetap kita salaman. Oke. Tapi tutupin. Kalau dia ngajak, tapi yang hebatnya orang Sunda dari kejauhan. Assalamualaikum, Haji mohon maaf. Ini kan kayak India, namaste. Bagus ya. Budaya sekarang lagi corona ini bisa dipakai ini. Mohon maaf. Nah, atau ajak perang. Betul, jika tapi sekarang kita ibadah dalam sholat hilang satu pasca sholat. Sholat kan suka salaman tuh, muter tuh. Kami ke laki-laki dulu deh, atau ibu-ibu juga mungkin suka sama yang sama, atau tiap majelis taklim salaman itu betul. Mamin muslimaini yaltaqiyani tasaffahaini illa yaghfirullahu ma qabla ayyafruqa. Kalau nggak salah begitu hadisnya, mohon maaf kalau salah menyebutkan. Jika dua orang muslim saling bertemu kemudian bersalam-salaman, Allah mengampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah. Jadi ketika salaman ini gugur dosanya. Bahkan Rasulullah itu kalau diajak salaman, Rasul yang pertama kali memberi dan Rasul yang terakhir melepaskan. Nunggu dilepas sama. Tapi kalau Rasul yang paling dulu begini, enggak digini dulu sama sahabatnya. Duluan memberi tapi membelakangin untuk melepas. Rasulullah tuh begitu. Padahal Rasul kan kita tahu maksum nggak ada dosa. Jadi kalau bertemu kita nih Marijam sama Bu Rika kan tetanggaan, salaman. Yang nggak kerasa dosa di antara kedua, yang nggak kerasa misalkan lagi ngobrol sindir sampir, yang paling sering dibully kan ustadz kalau lagi makan itu ya. Nggak kerasa kan? Menurut kita mah nggak nyakitin, tapi siapa tahu yang nerima itu sakit dengan salaman tergugurkan itu. Maksudnya tuh begitu. Kita mah lagi ngobrol, lagi makan, jadi
guyonan. Kita niat guyon, betul. Belum tentu yang kita guyonin nerima, siapa tahu sakit hatinya. Lah dengan salaman itulah gugur dosanya. Jadi intinya jangan cepat-cepat gitu. Tapi tetap aja usah menjadi bahan bulian. Aduh. Terus yang kelima, menyentuh farji manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Contohnya cebokin anak pun sama. Atau memandikan mayat. Itu contohnya. Cebokin anak atau memandikan mayat batal. Enggak. Kan ada yang ada yang cebokin kan? Nah, itu batal, yang nyebokin itu batal. Si orang yang nyebokinnya itu batal. Apalagi yang dilewatin beberapa lagi selain ini? Udah. Oke. Terus tadi nomor berapa tadi? Oh iya, yang head bukan? Oh iya. Nifas. 1 janabah, junub ya, 2 head, 3 nifas itu. Nifas darah yang keluar setelah melahirkan, udah ya. Normalnya tulis 40 hari, paling lama 60 hari, paling sebentar 1 kali 24 jam. Kan suka ada bahasa begini nih, 40 hari itu sekalian nyukur suci. Nah di situ kan bapaknya nanya, "Mak, udah 40 hari belum?" Belum. Nah, pada udah pusing tuh nunggu 40 hari, padahal enggak. Itu orang yang normal memang terus itu keluar 40 hari walaupun cuma sehari, sekali doang sehari itu. Sedikit doang. Nah, tapi kalau jangan nunggu 40, kalau memang belum 40, misal nih 12 hari. Hari ke-13 udah nggak ada. Tunggu dulu jangan langsung mandi. Karena kita masih nifas. Hari ke-14 murni nggak ada. Hari ke-15 baru mandi. Nah, yang kemarin 13-14 kodok sholatnya. Paham? Jadi nggak mesti nunggu 40 dulu gitu, nggak mesti. 40 nggak sholat, hubungan badan juga enggak. Bu sholat nggak dosa itu. Maksimal 60. Jadi kalau sudah 61 masih ceret, oh wajib sholat, hubungan badan pun boleh. Tapi ngomong ke bapaknya, "Pak, mumpul lagi kosong nih, biasanya saya lagi kosong 3 jam, yuk di 3 jam ini." Gitu, nanti baru keluar lagi. Caranya begitu. Yang istihadah pun sama. "Pak, saya lagi istihadah, Pak. Colek-colek malam Jumat, tunggu lagi keluar." Pas saat, "Ayo Pak, lagi saat Pak, selesai buru-buru." Enggak dosa pahala gede itu. Seseorang perempuan yang ngajak dulu bukan perang yang ngajak doang. "Pak, malam Jumat nih, mau nggak?" Ngajak doang sama dengan 70 rakaat pahalanya. Coba, itu ngajak doang. Begitu terjadi di ranjang, itu ibu sama dengan membunuh kafir di Palestina. Coba Bu, tuh. Ngajak itu istri tuh ngajak ke bapaknya. "Pak, sunnah Jumat nih, mau nggak Pak?" Ngajak, kata bapaknya, "Kagak, gua capek seharian nih ngantor." Apakah jadi dosa? Tetap 70.000 kantongin pahalanya. Itu pentingnya ngajak itu. Tapi kalau suami yang ngajak, ibu nggak dapat pahala itu. Kata suaminya, colak-colek, "Mak, 6 Jumat nih." Bapak mah ya udah, kepaksa. Ibu 70 nggak dapat.
Tapi pahala hubungannya dapat tuh 70 kafir, Bu. Ngajak aja tiap malam. Pak, Kak saya mah disuruh ustadzah ke ngajak, Bapak mau nggak? Nih sama saya lagi bersih. Kagak, capek gua. Pulang malam capek. Oh ya udah, nggak apa-apa. 70 tetap dikantongin. Ibu mah tidur seharian, tapi dibatal Allah 70 pahala rakaat. Nggak sholat serakaat pun padahal. Perempuan tuh enteng, makanya cuma 3 kewajiban perempuan tuh. Kewajiban laki-laki 5. Sandang, pangan, papan, pendidikan, jima. Perempuan cuma 3. Atiullah, atiur Rasul, atiur zaujikunna. Taat suami, udah sorga. Gak perlu tahajud setiap hari, gak perlu duha setiap hari. Yang penting suaminya tahajud dan duha. Ibu sama pahalanya. Ya enak perempuan tuh, masya Allah. Terus berapa lagi? Head. Rupa darah head. Titik 2. Merah pekat semu hitam. Merah pekat semu hitam, menggumpal, panas. Nggak tahu, kata ulama itu bukan kata saya. Merah pekat semu hitam, jadi saking merahnya jadi condong ke warna hitam, kayak hitam. Koma, menggumpal, panas. Itu kata ulama, nggak tahu, saya nggak merasakan. Panas ya, masya Allah. Satu perempuan dengan minimal usia 9 tahun. Batas baliknya 15. Alhamdulillah. Tayyiban barokan fi. Garis miring head. 2. Di usia 9 keluar darah tapi tidak sampai sehari semalam. Garis miring bukan head. 3. Keluarnya darah lebih dari 15 hari. Keluarnya darah lebih dari 15 hari. Garis miring bukan head. Dalam kurung istihadah. 4. Keluar darah yang kedua sebelum memenuhi masa suci 15 hari utuh. Garis miring bukan head. Hah? 15 hari utuh. Garis miring bukan head. 5. Darah yang mengiringi proses melahirkan.
garis miring bukan head. Satu lagi masih cukup? Satu lagi cukup nggak? Masih. Terakhir, sebelum 9 tahun, walaupun keluar darah seukuran masa haid. Nah, garis miring bukan haid. Dan yang sudah genap 15 tahun lewat 1 hari, walaupun belum keluar darah haid, garis miring baligh. Itu caranya. Belum keluar darah haid, garis miring baligh. Berarti usia berapa tuh? SMP, SMA? 15 tahun. SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3. Iya. SMP. Kalau 9 kira-kira SD kelas 4. 3 atau 4? 4 ya. SD tes berapa? 6 atau 7 SD, Bu? 7. Bukannya harus berapa? Peraturan pemerintah tuh? 7. 7. Soal 7 ya. Berarti kalau 1 7 8 2 9 tas 3 benar, tas 3 berarti. Ada lagi yang dilewatin nggak? Nipas udah. Hah? Oh, sama dengan yang tadi berarti udah. Sama aja. Sama. Ada lagi? Oh iya, hewan yang dimuliakan adalah sebentar. Hewan yang tidak dimuliakan, salah. Kebalikannya ya. Nomor 3. Gini. Nomor 3 itu kan air yang dibutuhkan karena hausnya binatang yang dimuliakan. Sekarang hewan yang tidak dimuliakan, kebalikannya. Nah, kalau ini berarti kan nggak boleh dikasih minum, tetap wajib wudu, nggak boleh tayamum kita. Maksudnya yang 6 ini nggak boleh dikasih air. 1, hewan yang tidak dimuliakan. 1, orang yang tulis aja dulu. Orang yang suka meninggalkan sholat. Lebih hina coba dari hewan. Hewan mulia itu contohnya onta, kambing, ayam, hewan mulia. Kucing. Orang yang suka meninggalkan sholat tanpa uzur, dengan main-main dan sengaja. Tanpa uzur, uzur, udz, uzur. Orang yang suka meninggalkan sholat, tanpa uzur, suka main-main atau main-main saja boleh, dengan sengaja. Lebih hina coba dari ayam, bahkan lebih hina dari, nanti nomor selanjutnya ada. Makanya dulu. Nah, masih belum. Nah, ini dulu. Mungkin ibu pernah mendengar kalimat ini, karena ada yang curhat ke saya. Ini nggak tahu ya, Bu Asri, Bu Haji. Ini nggak tahu dari siapa. Yang curhat ke saya itu ngomongnya begini.
Katanya sih dari grup. Nah, lalu saya bantah, nggak setuju. Katanya begini, dari usulan itu mungkin entah ibu masih ingat apa enggak. Tuh anak harian nggak pernah sholat. Apa anak harian? Ini kalau saya ngomong agak kencang denger, tak ada di situ tuh. Nggak pernah sholat, terus nanti mati kesini ya. Terus yang sholat tar dikasih, pernah denger itu enggak? Nah, terus di situ terjadi pro dan kontra. Nanti kalau dikasih setiap kalau sholat karena dikasih aja, nggak bukan kemauan sendiri. Versi pertama, versi kedua ngomong biar ntar lama-lama akan kebiasa. Jadi tuh yang ketiga ngomong lagi, emang siapa yang mau nongkrongin dia sholat? Kan gitu. Pernah gitu dulu ya. Nah, terus saya bilang begini, dari segi agama, dari madhab manapun gak dibenarkan itu. Lain ibu ke anak dengan anak kecil. Contoh nih jam, mohon maaf jam ya. Jam. Ngelamun nih jam. Kata mana jam. Sholat 10.000. Contoh doang ini mana nih. Kalau kamu sholat, mama kasih 10.000. Misalkan subuh doang, karena yang paling alot subuh. Bener tuh bangun, ibu harus bayar tuh. Nah, maksudnya tujuan ibu kan biar terbiasa, lama-lama itu enggak termasuk itu. Enggak seperti yang tadi contohnya, paham enggak kira-kira? Nah, kalau yang tadi itu kan ke orang lain. Iya, enggak boleh itu, begitu enggak boleh. Dan haram hukumnya. Wah, ngajak mah kudu wajib. Nih beda ke anak mah beda. Neng, contoh lain. Kalau full ya puasanya enggak batal sehari utuh ini, enggak setengah hari misalkan, karena sudah 9 tahun umpama. Mau buka apa, ntar mama beliin. Jadi pokoknya embel-embelnya buka apa dikasih. Oh kudu itu penyemangat. Bagian ribut. Itu boleh karena ibu kepada anak sendiri. Beda dengan yang tadi itu. Katanya biar terbiasa. Itu siapa yang mau ngasih dana? Nah kalian berapa orang banyaknya? Lain dengan satpam. Mas punten mohon maaf Masya Allah, satpam itu semua rajin. Biarpun dia telat nggak tepat waktu, kan ada tugas dia mah. Rajin tuh. Baik di depan tuh saya sering lihat. Sholat rajin. Nggak ada lah yang ninggalin, saya yakin satpam. Enggak. Makan. Masa? Nah itu justru lah yang bantahan kedua. Lah nanti katanya mau karena ada itunya. Nah itulah, bukan anak kecil kan dia. Lain nih, sini jam dikasih begitu memang biarin. Toh yang ngasih orang tuanya atau sebagai gurunya, nggak apa-apa, sebagai gurunya pun nggak apa-apa, motivasi. Ntar ke depan kan akan terbiasa. 2. Orang yang zina muhson. Orang yang zina muhson. MUHSHON muhson. Garis miring berzina yang sudah menikah. Atau pernah itu zina muhsan. Hukumannya dikubur setengah badan hidup-hidup, dipukuli atau dilempari orang yang pulang sholat Jumat sampai mati. Bersih dosanya. Nah, namanya dirajam. Kalau yang masih single, sama-sama single, perawan bujang-bujang, itu cukup dipukul 100 kali. Tapi oleh algojo. Seperti di Aceh pernah lihat kan? Yang tutup, pernah lihat nggak di YouTube tutup tuh algojonya? Oh bak 100 kali. Itu yang sama-sama single, tapi bukan satu single satu sudah berumah tangga, bukan. Kalau yang sudah berumah tangga dua-duanya nyari remang-remang pinggir, saya kaget, saya pernah diundang pengajian.
3 tahun lalu sebelum Covid ke Cibatu. Cibatu. Masih Cikarang ya? Masih Cikarang ya? Nah, kata saya itu lapo-lapo apaan? Nah, kata si yang ngundang, tunggu aja Pak, kita pulang pengajian jam 10 malam. Itu nyala semua dan ada laki-laki bener, ada perempuan bener, ada jadi-jadian katanya. Saya nggak ngerti itu awal-awalnya. Begitu bener pulang pengajian, bener nawar-nawarin jasa. Ada yang perempuan bener, ada yang perempuan setengah laki-laki apa jadi-jadian. Oh, ini ngapain Pak? Ya itu pijat plus katanya. Baru tahu saya, sepanjang Lembang itu tuh. Nggak tahu kan? Masya Allah bener Bu. Tuh pulang pengajian 10 sama makan-makan setengah 11 lah. Pulang sampai sini setengah 1 malam. Buset bener tuh baru tahu saya. Lapo-lapo begitu. Kemarin tahu nggak Bu pas hari Sabtu demo itu? Tahu? Masuk itu katanya diliput katanya. Udah ada. Ini. Kebetulan saya kan mau keluar, ceritanya mau belanja. Apaan ini rame-rame? Saya kira bagi-bagi sembako gitu, mau ikutan saya. Bukan, ini makanya ribut-ribut rusuh-rusuh. Demo. Sudah alhamdulillah rabbil alamin. Mulai jam 11 tuh udah ngeng. 4-3 orang murtad sampai di istitab. Orang murtad sampai di istitab. Tab B. Bab istitab. Istitab B. Istitab. Dalam kurung suruh bertaubat dan kembali lagi. Jangan kayak artis, sesaat masuk keluar lagi, keluar lagi. Sambel ya bener. Setuju, itu merupakan agama itu mah. 4. Kafir harobi. Yang memusuhi wajib diperangi. Kafir harobi garis miring yang memusuhi dan wajib diperangi. Zimmi yang dilindungi. Diperangi. Tapi sekarang ada zimmi terselubung nih Jam. Ada zimmi terselubung sekarang. Modelnya zimmi, tapi isinya harobi. Saya belok sebentar biar paham. Ada yang ngakunya Islam tapi liberal, kan begitu. Ada yang ngakunya Islam tapi ujung-ujungnya teroris. Ada yang ngakunya Islam tapi sholatnya enggak 5 waktu, seperti yang terjadi di YouTube. Ada yang ngakunya Islam tapi nabinya ada 2 selain Nabi Muhammad. Itu bukan Islam. Pastikan itu bukan Islam. Sekarang kafir juga sama. Modelnya zimmi tapi isinya harobi. Contoh. Dia sih bertetangga dengan kita, tapi dakwah ngajak untuk masuk. Memang bukan tetangga dia yang diajak. Di kampung mana yang kurang ekonominya misalkan dikasih mie jadi masuk. Nah itu wajib diperangi, itu nggak dilindungi itu. Walaupun hidup bareng dengan kita. Itu jangan itu tuh harobi namanya, tetap harobi namanya. Harobi iya betul, walaupun hidup bareng dengan kita. Kalau ya itu perang juga namanya. Nah, yang dimaksud harobi sesungguhnya adalah kan yang gencet senjata seperti Palestina udah jelas itu ya, Zionis itu jelas. Tapi ada juga sekarang zimmi rupanya, tapi isinya harobi. Itu tetap wajib diperangi. 5. 5. Anjing galak walaupun dipelihara. Lagi viral tuh di grup. Lari katanya tuh anjing gede-gede. Saya baca yang Umi tuh. Ya, saya baca itu. Gede-gede. Kejar sampai masuk rumah katanya. Kalau ada anjing yang suka ngejar karena lari, jongkok, Bu.
Oh, dia nggak ngejar lagi, diem. Tapi tapi dah praktek kamu nggak bisa, bener. Justru lari, ngakin lari juga dia ikut juga lari. aduh, Masya Allah. Biarpun dipelihara. 6, terakhir ke 6. Babi dan yang semisal. Babi. Yang semisal. Semisal. Hah? Yang mirip babi, bagong. Ya bener kan? Bagong. Moncongnya ini. Di hutan, bahasa kita babi hutan. Bukan babi yang bule gitu. Celeng, yang semisal itu kan celeng. Nah, bahasa kita itu kan semisal. Padahal di Quran satu doang. Hah? Yang semisalnya atau yang sejenisnya benar? Tapi tunggu lilin itu Bapak. Kesini kembali ke nomor 1. Orang yang suka meninggalkan sholat, misalkan begini, Bu, haus, minta minum, matinya dia lebih mulia daripada kita beri. Makanya saya pernah bilang sama Bu Asri, kalau Bu Asri masih ingat, saya sebut orang kan orangnya ada. Ini bukan gibah. Lagian ini untuk ilmu. Kalau Bu Asri masih ingat, saya pernah bilang begini. Bagus mana kita ketika berkendara nih, sedekah ke Pak Ogah. Ada Pak Ogah kan pinggir jalan. Ada pengamen. Atau yang tukang begini-begini ke mobil. Ya. Atau yang begini, bagus mana? Oke, konteks di situ nomor 1 Pak Ogah. Lebih baik ada jasa untuk dijual kepada kita, tenaga dia dijual kepada kita. Nah, pengamen ada suara yang dia jual. Nah, sekarang kalau yang begini atau yang cuman gongsang, kalau dia pemabuk, pakai minum ujung-ujungnya, atau pengamen juga sama. Itu kena kita bagiannya. Kena. Nah, makanya saya pernah ke Bu Asri, carilah sedekah itu yang pandai, rajin, ahli ibadah. Nah, bagaimana? Yang sudah nih, punten, pengemis yang tidak ada khilaf di antara ulama, 2 golongan. 1 buta. Kan ada suka 2 orang, kalau buta kan dituntun. Itu mah kudu dikasihnya. Hah? Iya kan ada yang nuntunnya. Kasih itu. Luar hilaf, gak ada khilaf pada ulama. Yang kedua, yang kelihatan fisiknya cacat. Contoh gak ada kakinya misalkan gitu. Tapi sekarang mah punten, ini Pak Bonung yang gak ada nih, pertanyaan Bonung. Tapi kan sekarang orang karena kekurangan fisik, maaf, dijadikan usaha. Padahal padahal lebih kaya dari kita bisa jadi, lebih mampu, lebih hebat. Tapi ini saya bukan mengkampanyekan, karena ini internasional yang didengar nih. Saya udah yang sub dari Uni Soviet, dari Turki ini yang mendengar suara kami ini. Bukan saya nggak mengkampanyekan jangan beri sedekah pada pengemis, bukan. Ada beberapa oknum sekarang itu adalah usaha yang seperti tadi Mama Rani bilang, itu kan ada yang naruh Pak usaha. Nggak boleh yang begitu. Kita memberinya jadi hukum haram, nanti hukum statusnya. Taruh gitu ya. Oh ditaruh gitu enggak? Enggak ditaruh enggak? Oh. Ya itu kan berarti bapak menjadikan usaha untuk usaha dia kan, si bapaknya itu dijadikan alat untuk, nah itu maksudnya. Enggak boleh itu.
Kalau yang maksudnya di agama kan jelas yang cacat itu. Di pasar Tambun dari sana itu orangnya sering ada yaitu yang minta-minta dia saja Heeh. tapi Oh iya benar. itu dia suka pakai baju koko gede kan. Heeh. Kan dia sering minta, saya nggak pernah ngasih karena saya lihat dia fisiknya kuat gitu kan untuk bekerja, terus dari segi usia juga dia belum tua ya. Nah, kalau itu kembali ke awal, nggak ada khilaf juga sama. Justru memberi yang begitu, segala apapun usaha cara bisa, segala kemungkinan bisa, tetap diberinya kudu. Artinya begini, ada pahala khusus tersendiri yang diikhbarkan Nabi, yang buta dan yang cacat fisik itu. Walaupun misalkan kata pemerintah bisa usaha segala macam, tetap memberinya daripada ketimbang kepada yang tadi, bahkan lebih terhormat kepada itu daripada pada pengamen. Beda, ada nas khusus dari baginda Nabi, nas khusus. Ada yang ya benar dipekerjakan ya. Betul ada. Memang ada. Benar. Nah, iya ada usaha dia. Tidak pangkat meminta tuh begini, Rasulullah saking berikut ustadz di antaranya saya nih. Saya nggak ngomongin orang, ngomongin sendiri nih. Menjual atas nama agama. Bu Haji saya ngerayu. Bu Haji mah baik, orang kayanya nggak sombong. Ada maksud ngomong saya begitu. Pengen diberi, lebih hina daripada yang di pinggir jalan begini. Pangkat saya lebih hina daripada dia. Kapan nanti di akhirat? Allah akan bangkitkan dia berwajah manusia tapi nggak ada dagingnya, tulang semua, betul, nggak ada mukanya, tulang semua, tengkorak. Bukan. Jadi saya manis lidah gitu, merayu gitu, nggak Bu Haji mah atau apa misalkan ini jam ada jambu, saya ngerayu, minta yang bener gitu, jangan merampok atas nama gitu, paham maksudnya? Kalau minta beda judulnya, minta mana jambu masih ada nggak? Ada, saya pengen ngerujak gak punya jambu, minta jelas, tapi ini saya menjual gitu, lidahnya manis dengan kata-kata yang indah, tujuannya minta, rampok tujuh sama aja, itu lebih hina saya tuh begitu. Pengen minta tujuannya tapi nggak langsung, dipuji-puji akhirnya dikasih, padahal ibu-ibu itu pelit misalkan, nggak dipuji nggak apa tuh pelit, kayak karena dipuji dia baru kita ngasih, nah hina tuh orang begitu. Nah mending minta aja, ngomong langsung, babnya minta, judulnya jelas gitu. Tuh Bu Haji motornya banyak nih, Bu Haji Nurul ada 5, satu ke saya kali lah, belilah harga murah, kalau ke orang lain 6 juta tuh ke saya mah 3 juta gitu misalkan, dilepas bener. Ya deh, saya melihat Pak Ustadz dilepas 3 juta, padahal pasalnya 6 juta. Ya zolim, ya dapat dosa saya. Menjual. Mau sama Ustadz begitu, Bu Haji lah. Mau Ustadz jangan samain dong orang lain. Nah, itu menjual saya. Hina, saya lebih hina daripada yang begini. Jauh lebih hina. Zina muhson. Itu yang telah bersuami istri, yang telah menikah atau pernah menikah. Kan artis banyak nih yang sudah, terus tanya kenapa belum menikah lagi, masih enak kumpul ke bawah segala macam, itu dosa, lebih hina itu sama. Bahkan orang yang meninggalkan sholat dan pezina muson itu sepangkat dengan anjing galak dan babi, dari pangkat saking hinanya. Walaupun makanya manusia yang seperti itu matinya lebih mulia, Bu. Lu mah hidup gini nyesek dunia aja, nggak ada gunanya, sholat kagak apa kagak, mati lebih mulia. 34 kalpi harobi tadi sudah jelas. Kelima anjing galak. Bagaimana kalau polisi? Itu ada khilaf di ulama yang membolehkan, tidak sepangkat haram. Ada beberapa yang nggak boleh dipelihara wujudnya ataupun gambarnya, anjing, burung elang, monyet,
babi patungnya atau aslinya itu nggak boleh. Itu aslinya, patungnya nggak boleh, gambarnya nggak boleh. Malaikat rahmat nggak mau masuk ke rumah yang ada 4 golongan tadi. Tuh. Kalau boneka replika ada khilaf, sebatas makruh, nggak sampai derajat haram. Celengan babi, bentuknya kan kita biasanya dari ayam tuh kan, ada masukin di atas lehernya atau di balik pantatnya gitu, celengan ayam, tanah itu tanah. Nah ini babi bentuknya 3 dimensi, patung hukumnya nggak boleh. Sampai ada guyon saya di Instagram yang suka ditanya gitu, Bib, apa hukumnya nyimpen uang di celengan babi? Apakah jadi haram uangnya? Astagfirullah. Tanya Habib Ja'far, tahu gak sahabat Habib Ja'far tuh yang di YouTube trending tuh. Pertanyaannya tuh gila-gila semua. Apa hukumnya kita menyimpan tabungan di celengan babi? Apakah itu jadi haram? Ampun-ampunan aja tuh yang nanya. Terus pertanyaan kedua, random pertanyaannya. Bib, betulkah katanya? Habib cucu Rasul yang tanya. Betulkah kiamat terjadinya hari Jumat? Ya betul. Bagaimana belahan dunia yang masih Kemis atau sudah Sabtu? Bagaimana dengan belahan dunia yang masih Kemis atau udah Sabtu? Ngerti maksudnya? Iya. Bagaimana belahan dunia yang masih Kemis atau masih Sabtu? Itu beda, gitu di kita kan beda hari gitu. Jawabannya adalah nanti akan datang masanya dunia ini gelap gulita 40 hari. Pernah dengar di situ? Jadi di situ hari sama, dukhon namanya. Enggak ada Senin Kamis enggak ada, tetap sama. Betul yang hadis Rasul bilang Jumat, ya bener Jumat. Enggak, itu yang nanya tuh ngelecehin, tapi yang ditanya lebih pintar. Dari tadi lebih pinter tuh, Habib yang ditanya di situ. Tapi Mijam kalau yang ditanya saya ditonjok saya jeda, nanya ente macam-macam aja pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqal amana. Allahumma barik lana ya Allah bisababi hadhihi ta'lim as-sihah wal 'afiyah. Allahumma barik lana ya Allah bisababi hadhihi ta'lim as-sihah wal 'afiyah was salamah wal istiqamah min jami'il ibadah wa 'idna min mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Inna nas'aluka as-salamatal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Kafarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamu alaikum.